Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsera Yulina dari SD Negeri Talangjaya Babat, Kecamatan SDLU Trawas, Kabupaten Musirawas. Saya salah satu peserta apresiasi GPK dengan kategori pelopor komunitas belajar, khususnya sebagai kepala sekolah yang menjadi penggagas atau pelopor komunitas belajar khususnya di sekolah saya sendiri, yaitu SD Negeri Talangjaya Babat. Kombel yang saya dirikan atau saya gagas ini bernama Komunitas Belajar Anggon yang memiliki akronim yaitu A, aktif, kemudian N, nalar kritis, G, gema prestasi, G selanjutnya yaitu generasi kreatif, O, optimis, dan N, nilai kebajikan. Anggon didirikan pada bulan Juni 2024 untuk SD Negeri Talangjaya Babat dan telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti kolaborasi bersama teman-teman SD atau sekolah yang berada di sekitar sekolah SD Negeri Talangjaya Babat. Beberapa sekolah yang sudah kami ajak untuk berkolaborasi, diantaranya salah satunya yaitu SD Negeri Babat belum lama ini pada bulan Juli 2025, kemudian ada SD Negeri Sukamerindu, SD Negeri 2 Sukamana, SD Negeri Bukit Aman yang pernah kami ajak berkolaborasi dalam kegiatan belajar pada komunitas Anggon. Saya akan menjelaskan mengenai analisis praktik baik melalui metode STAR. Yang pertama yaitu situasi di mana kondisi awal dan urgensi pembentukan komunitas belajar ini. Kondisi awal dari satuan pendidikan yang pertama yaitu sekolah kami tepatnya di Kecamatan SDLU Trawas menghadapi beberapa tantangan umum seperti terjadi pada masa transisi kurikulum merdeka. Nah, kemudian meskipun memiliki dewan guru yang bersemangat, terdapat keragaman dalam pemahaman tentang konsep-konsep kunci seperti pembelajaran berdiferensiasi, asesmen formatif, asesmen sumatif, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan temuan awal pada saat berada di sekolah kami, dan sebagian besar guru itu masih berorientasi pada teacher center atau berpusat pada guru, dan inilah berimplikasi kepada salah satu akronim yang ada pada Anggon yaitu rendahnya nalar kritis dan generasi kreatif siswa. Beberapa dasar hukum dan mandat institusional yang kami gagas atau yang kami jadikan sebagai dasar pada mandat regulasi penerapan Kombel Anggon yaitu salah satunya adalah Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kemudian Kemendikbudristek Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum, serta surat edaran Dirjen GTK Nomor 4263 BHK 0401/2023 tentang optimalisasi komunitas belajar, dan beberapa surat-surat edaran yang ada dari pemerintah daerah yang dapat menjadi dasar hukum bagi penegakan atau gagasan untuk berdirinya komunitas belajar Anggon. Kemudian peran kami sebagai inisiator dalam komunitas belajar Anggon yaitu selaku kepala sekolah dan juga sebagai motor penggerak utama dari menggagasnya Kombel Anggon untuk menjawab urgensi peningkatan kompetensi melalui visi Anggon, yaitu mewujudkan Kombel yang aktif, kemudian Kombel yang bernalar kritis, generasi kreatif, gema prestasi, optimis, dan memiliki nilai kebajikan serta inovatif dan berkelanjutan yang didasarkan. Dalam penerapan atau pelaksanaan kegiatan komunitas belajar ini, kami tidak luput dari tantangan. Pada poin kedua, pada metode STAR yaitu tantangan. Nah, hambatan kunci dalam implementasi dan kolaborasi yang pertama yaitu tantangan internal, di mana variasi tingkat kompetensi awal guru terdapat tentang usia, kemudian pengalaman mengajar yang luas di antara anggota Kombel yang terdiri dari pendidik dan tenaga pendidikan yang menyebabkan perlunya materi pelatihan yang berdiferensiasi. Kemudian keterbatasan waktu dan beban administrasi dan mengintegrasikan kegiatan rutin Kombel ini seperti sharing session, kemudian di dalamnya ada jadwal mengajar yang padat sehingga memerlukan manajemen waktu yang tepat atau yang ketat. Kemudian adanya keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang ada pada sekolah kami. Tapi meskipun hal demikian tidak menjadi penghambat utama bagi kegiatan kami seperti itu. Dan kemudian ada tantangan eksternal.
Untuk tantangan eksternal antar sekolah ini, kami menginisiasi kolaborasi dengan Kombel di sekolah lain, salah satunya itu Kombel Cerdas, dan hal ini memerlukan upaya yang persuasif, kemudian koordinasi yang baik untuk menyamakan jadwal, agenda, kemudian tujuan kepada pihak sekolah, seperti di SD Babat, di mana melibatkan kepala sekolah, kemudian pendidik, tenaga kependidikan, orang tua maupun stakeholder terkait lainnya. Untuk menghadapi tantangan pada metode STAR ini, maka kami memiliki aksi atau melakukan aksi atau tindakan, yaitu strategi dan intervensi inovatif Kombel Anggon. Nah, penggerak Kombel Anggon ini mengimplementasikan serangkaian langkah strategis berdasarkan dari akronim Anggon itu sendiri, yaitu pertama penguatan internal, di mana NBK di sini ada pilar A maksud saya di situ, yaitu aktif, di mana menciptakan budaya keterlibatan aktif dari peserta didik, kemudian juga dari utama adalah dari Dewan Guru ataupun pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, aksinya yaitu mengubah format pertemuan Kombel dari sekedar hanya seminar kecil, kemudian atau workshop untuk ini, tapi setiap Kombel termasuk ketua saya sendiri, kemudian anggotanya terdiri dari beberapa guru, itu diwajibkan menjadi bisa mampu untuk sharing session kepada teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu pada pilar N dan G, fokus pada pelatihan pembuatan pengembangan bahan ajar dan juga memanfaatkan berbagai platform belajar, platform yang dapat membantu seperti perkembangan pada digitalisasi pembelajaran, seperti kami memanfaatkan Canva, kemudian juga memanfaatkan Wayground dan lain sebagainya pada pelaksanaan untuk pembelajaran pada Kombel Anggon. Kemudian ada pilar G dan O, yaitu generasi prestasi. Memanfaatkan platform-platform ini secara optimal itu dapat berdampak, kami harap dapat berdampak pada proses pembelajaran dan juga berdampak baik, seperti pembelajaran pada penerapan kelas 5 dan 6, yang dalam hal ini pada kegiatan ANBK, di mana ketika anak-anak sudah terbiasa menggunakan praktek mengajar seperti menggunakan alat-alat seperti Chromebook dan lain-lain, pada saat mengerjakan ulangan harian yang menggunakan Canva ataupun ulangan UTS menggunakan Canva ataupun Wayground dan lain sebagainya atau sejenisnya, maka anak-anak sudah terbiasa untuk menghadapi proses ujian, yaitu asesmen, terutama yaitu asesmen ANBK. Dan nanti dalam hal ini juga kami berharap setelah jika atau guru-guru sudah terbiasa untuk mengajar anak-anak mengerjakan soal ataupun kegiatan pembelajaran menggunakan seperti Wayground, itu diharapkan dapat berpengaruh juga pada kegiatan TKA seperti itu yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Kemudian pilar N di sini aksi mendorong kolaborasi antara pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan stakeholder terkait untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan dapat berpengaruh pada nilai kebajikan, kemudian akhlak, adab dari peserta didik. Kemudian ada kolaborasi eksternal seperti pada Kombel Cerdas di SD Negeri Babat, seperti itu. Selanjutnya kami juga memperluas jangkauan sasaran, tidak hanya pada sekolah di sekitar sini. Kami juga pernah untuk menginisiasi di beberapa kecamatan, salah satunya di Kecamatan Sumberharta, untuk membentuk komunitas belajar seperti komunitas Anggon seperti ini. Dari metode STAR yang kami buat, di mana di sini ada refleksi, yaitu hasil dan pembelajaran dampak baik. Nah, dampak dari peningkatan guru yang kami harap secara internal, kemudian ada peningkatan kualitas hasil belajar atau kualitas bahan ajar, lalu kualitas media ajar yang dilakukan oleh guru. Kemudian budaya refleksi, di mana dari komunitas belajar ini kami berharap Dewan Guru dan juga sesama peserta didik, juga tenaga pendidikan itu dapat memiliki budaya refleksi yang baik, yang kuat dalam hal ini seperti sharing session. Kemudian optimisme, nah optimisme itu kami berharap juga secara optimis dapat meningkatkan prestasi belajar dari siswa, kemudian hasil belajar siswa yang meningkat, lalu memiliki gemar prestasi atau berprestasi secara positif, baik itu untuk di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian dampak kolaborasi antar Kombel di sini, di mana kami berharap dapat menjadi diseminasi praktik baik antara komunitas belajar atau lesson study di antara beberapa komunitas belajar di sekitar kami, dan juga dapat saling menguatkan, saling dapat berkolaborasi, dan juga dapat memberikan
inspiratif, saling inspirasi satu sama lain, dan juga mungkin dapat menjadi bahan kami untuk belajar secara di kemudian hari.